Nge-lag, tolong ya Liv bilang. Yap, sensei. Kalau kita lihat kan sekarang hurufnya itu yang pertama kan udah keluar. Selanjutnya huruf yang di belakangnya cuman C saja yang maju. Cuman data ketiga saja yang maju. Padahal kita kan ingin yang di belakangnya juga ikut maju. Berarti agar dia ikut maju, kita harus mengulang perulangan yang telah kita bikin. Ini kan algoritma untuk menuliskan hurufnya bergerak ke kanan. Jadi harus kita ulangi. Harus kita ulangi menjalankan algoritma bergerak ke kanannya. Sebanyak huruf yang ada di dalam anggota Maxga ini. Yang ada di dalam tabung yang kanan ini. Kita kan kemarin untuk menghitung jumlah anggota tabung yang kanan ini, kita kan memakai variabel namanya Maxga sebagai Maxga yang bertipe data byte. Berarti kita pakai perulangannya for J sama dengan 1 to Maxga. Kalau kita lihat kan tadi anggota Maxga-nya kan udah hilang 1. Otomatis anggota Maxga-nya sekarang jadi 2. Karena ada 1 anggota Maxga yang telah pergi, kita kurang dengan 1. Mau nanya, Pi. Berarti Ya, variabel J ini cuma khusus untuk Maxga ini ya? yang J ini, Lab. Iya, perulangan J itu. Ya, gunanya variabel J ini agar kita bisa membuat perulangan sebanyak Maxga kurang 1 yang akan mengulang algoritma pergerakan huruf ke kanannya, pergeseran huruf ke kanannya. Jadi gunanya J itu ya cuma di sini lah sebagai perulangan. Berarti Yang mengulang. kalau nanti yang sebelah kiri kan Maxga lagi, itu pakai variabel baru lagi, Pi. Yang di bagian ininya ya, Lab. Iya, itu kan Maxga di situ kan. Iya, Variabel baru lagi berarti. bisa juga kita pakai variabel yang ini. Nanti lah setelah kita bikin yang pergerakan ke kanan ini kan, selanjutnya yang kirinya lagi. Kalau membuat algoritma bergerak ke kirinya, kita pakai saja perulangan ininya. Semua kayak yang tadi. Nah, Oh, ini kan karena jalannya sama horizontal, jadi pakai J pun enggak apa-apa. iya enggak apa-apa. Oke. Lanjut, betul.
Ya, mantap. Kalau kita lihat kan huruf D-nya kan udah bergerak ke kanan kan sampai sini. Seharusnya kan huruf F-nya lagi maju sampai sini. Coba kita lihat. Nah, ternyata masih huruf D-nya yang digerakkan sampai sini. Berarti kita harus mindahin kursornya. Awalnya kan kursornya ada di sini. Nah, kursornya itu maksudnya go to XY-nya. Go to XY ini kan artinya posisi kursornya. Berarti lah kita pindahin dia agar berada di sini. Lalu misalnya lah hurufnya sampai sini kan terisi lah. Kita pindahin kursornya ke sini lagi, ke sini lagi, agar dia bisa bergerak juga. Berarti kan kita ingin membuat agar kursornya yang awalnya dari sini nah berpindah ke sini, lalu ke sini, sampai seterusnya. Berarti kalau angkanya berubah-ubah, berarti kan kita pakai variabel. Maksudnya angka berubah-ubah itu, awalnya kan posisinya, anggaplah ini 85. Nah, awalnya kan kita taruh kursornya di 85. Habis itu kita ingin mindahin lagi kursornya ke sini. Kalau ke sini berarti di 81 kan. Habis itu pindahin lagi di sini. Kalau kita lihat polanya, awalnya kan ini 85. Nah, 85, 84, 83, 82, 81. 81 ke 85, jaraknya kan 4. 81, 80, 89, 88, 87. 87 ke 81, jaraknya kan 4. Jadi, kesimpulannya, kita bikin variabel yang awalnya angkanya 85. Habis itu dikurangi 4. Dikurangi 4 terus. Dan seterusnya. Berarti 85 ini kita jadikan dia variabel. Kita bikin kan misalkan kita bikin variabel baru namanya KA. KA kita deklarasikan sebagai byte. Kita bikin nilai awalnya KA sama dengan 85. Berarti ini kita pakai KA. Karena kita ingin mengubah kursornya dari sini ke sini, lalu ke sini. Jadi kan kita analisis kan jaraknya itu kan sebanyak 4. Jadi kan dari 85, 81, 79 berarti KA-nya kita kurangi dengan 4. Coba kita jalankan.
kita jalankan prosedur keluarnya. Ini kan awalnya kan KA-nya 85. Masuk ke perulangan. Habis itu kan ada goto XY, KA. Berarti dari goto XY-nya dari 85. 85. Ini kan artinya kan bergerak sebanyak 4. Karena kita tambahin dengan 1. Kalau ditambahin, maksudnya ditambahin dengan I-nya, dengan variabelnya. Kalau dia ditambah, berarti dia bergerak ke kanan kan? Bergerak ke kanan sebanyak 4. Ini kan KA-nya 85. Berarti dari 85 ini, kalau kita lihat kan, bergerak dia sampai sini. Lanjutkan perulangannya. Jadi sekarang di perulangan keduanya, berarti tadi kan KA-nya kan 85. Nah, ketika programnya tiba di sini, 85-nya dikurang 4, jadi 81. Berarti selanjutnya posisi kursornya itu berada di 81. Kenapa dia berada di 81? Karena kan yang awalnya 85, setiba di sini kita kurangi dia dengan 4. Setelah dikurangi dengan 4, dia mengulang lagi perulangannya. Nah, kan tiba dia di 81. Ini kan digerakkan ke kanan, habis itu dikurangi dengan 4, 81 kurang 4, 77. Berarti kan sekarang KA-nya bernilai 77. Ulang lagi. Berarti ini diulang lagi. Dijalankan lagi maksudnya. Gitu XY, berarti posisinya di 77. 77 berarti di sini. Coba kita lihat. Kalau kita lihat, pergerakannya kan udah betul loh. Yang huruf pertamanya keluar, habis itu huruf di belakangnya maju. Tapi huruf yang tertulisnya masih salah. Dia masih menulis yang C ini, yang merupakan data ketiga. Karena perintahnya kita bikin write dt ketiga. Jadi dia akan terus menulis data ketiganya. Padahal kan yang kita mau itu ditulis data ketiganya, habis itu data kelima, dan ketujuh. Kalau kita masukin data, ini kan data pertama.
Ini kan data yang pertamanya. Ini data keduanya. Ini data ketiga. Data keempat. Kelima. Keenam. 7. Berarti kan data pertama keluar. Selanjutnya kita harus menuliskan data ke 3, 5, dan 7. Tapi di sini perintahnya kita suruh dia menuliskan data ketiga terus. Berarti kita harus bikin variabel baru lagi agar data yang ditulisnya ini nanti bisa menjadi data ketiga, kelima, dan ketujuh. Misalkan variabelnya kita bikin variabel barunya sebagai gj yang bertipe data byte. Kita beri nilai awalnya gj sama dengan 1. Habis itu kita tambahkan gj-nya dengan 2. Berarti write dt gj. Ini maksudnya nak yang awalnya kan gj 1. Masuk dia ke perulangan ini kan. Gj-nya ditambah 2. Berarti sekarang gj bernilai 3. Ini kan algoritma pergeseran datanya. Bergerak ke kanan, habis itu tuliskan dt ke gj. Gj-nya kan 3. Berarti write data ke 3. Habis itu lanjutkan KA-nya dikurang 4. Ulang lagi dia ke atas. Karena perulangan ini kan belum habis. Dia kan sampai max ga kurang 1. Kalau misalkan max ga-nya 4, berarti perulangannya dari 1 sampai 3. Ini kan perulangan keduanya lagi. Gj-nya ditambah 2. Berarti Gj-nya nanti bernilai 5. Kalau Gj yang bernilai 5, nanti yang akan dituliskan ini data kelimanya lagi. Nanti Gj-nya ditambah lagi, berarti data ke-7. Ini juga 7. Tambah 2 lagi 9, sampai seterusnya. Nah, ini kan udah berhasil kan? Hurufnya udah bergerak kanan. Selanjutnya kita akan bikin yang kolom ini lagi. Mau enggak teman-teman kalau kita bikin bareng algoritma yang ke kirinya? Yuk, Mau. yuk bisa Ayo lah yuk. guys. Berarti kan yang ke kanannya udah kita bikin nak. Selanjutnya kita bikin yang bergerak ke kirinya. Langkah pertamanya berarti kita tentukan dulu butuh XY-nya. Butuh XY. Kita lihat ini di mana posisinya. Dua satu, dua dua. Ayo. Berarti
di 22 atau 21 ya. 21. Coba 21 dulu nak. Jadi ditambah I, koma 24. Kalau algoritma penulisan ke kanan, algoritma penulisan ke kiri itu kan kebalikan dari ke kanan. Berarti kita bikin di sini di T, misalkan coba kita tulis dulu data keempatnya. Coba kita jalani dulu. Coba kita perhatikan huruf yang kirinya ini, kolom kiri. Jadi bergerak ke kanan.